sampai di sini bahagia Ustaz berada di Kendari, ya, senang sekali karena saya sedang berjumpa dengan saudara. Udara artinya perut, udara. Satu, saudara, artinya satu. Satu udara perut, saudara seperut. Berarti yang berada di depan saya ini semuanya berasal dari perut yang sama. Perut Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Yang tidak berasal dari perut Hawa, saya mohon maaf, berarti dari jambu apa tadi ya? Saya, Ibu Ketua, Ustadz Hamirudin, bapak-bapak, ibu-ibu berasal dari perut yang sama. Kita ini biasanya aku sombong kalau kita menunjukkan prestasi kita. Makanya kata Allah SWT mengatakan, alam nakhluqkum min ma'in mahin. Apakah kamu tidak sadar bahwa kamu diciptakan dari air yang hina? Jadi kalau kita ketemu orang kaya, pejabat, orang terkenal, ulama, itu prestasi-prestasinya. Tapi asal garis startnya kita mesti diingatkan dulu bahwa kau dari tanah, warna kulitmu warna tanah, bau kau pun lebih busuk dari tanah, sudah mati dimakan cacing tanah. Ini pernah saya sampaikan ke pegawai-pegawai Badan Pertanahan. Kebetulan saya diundang di BPN, ya udah saya cerita tanah terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian susah Ibu penasehat menyebut nama dari Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Kiai Haji LC DESA PhD. Sampai sekarang saya belum punya kartu nama. Tanyalah orang se-Indonesia ini yang pernah dapat kartu nama saya tanya. Jadi kalau ada orang nanya, Ustaz mana kartu nama? Tak. Karena kalau saya buat itu sebesar angkot, panjang sekali, dan baju saya tak ada yang ada namanya di situ. Karena kalau saya buat itu sampai ke ketiak, panjang sekali. Saya dulu ketika pulang nama saya tulis hanya Abdul Somad, itu saja. Karena mau khutbah Jumat ceramah di masjid jadwal Ramadan ditulis Ustadz Abdul Somad. Sampai sekarang pun gitu juga. Malah lebih singkat lagi sekarang. UAS. Ustadz Abdul Somad. Jadi ceritanya ditulis LCMA itu gimana? Ada satu koran di Riau. Ibu tahu karena ibu 5 tahun dulu. Jadi koran ini di bagian belakang itu maaf jual lompat kuat. Ada minyak lintah, ada kadal Mesir. Penjualnya Ustadz anu. Jadi untuk membedakan Ustadz minyak lintah sama Ustadz agama Islam, ceramah fikih halal haram, lalu saya bilang ke panitia, kalian tulislah LCMA supaya bisa mereka bedakan. Takutnya nanti kalau tak ada itu di teleponnya saya nanya minyak lintah tadi. Itulah asal muasal ditulis detail. Awalnya saya tak mau tulis detail itu. Lalu kemudian kenapa setiap panitia mengundang menulis di baliho besar-besar? Karena kalau cuma ditulis Ustadz Abdul Somad, banyak orang menganggap Ustadz apa nih? Ustadz abal-abal. Ini Ustadz tidak bersertifikat. Maka ditulislah LC, itu tulisan LC singkatan dari lisensi, lisans. Kita kalau mau bawa mobil mesti ada SIM, kata orang Malaysia lesen. Jadi Ustaz Abdul Somad dapat lesen dari Universitas Al-Azhar Kairo tahun 2002. Lalu kemudian MA itu dari Maroko. Selalu saya buat LCMA. Tapi kemudian ketika di UIN dulu mesti tulis detail sesuai dengan negeri asalnya.
Maka tulislah, itulah dia DESA, singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis karena Maroko jajahan Prancis. Keren. Diplôme Études Supérieures Approfondies, sampai ke kampung jadi desa. Apalah titel kalau kata orang kampung, jauh-jauh sekolah balik ke desa juga. Habis itu S3, mendaftar ke Sudan, dapat PhD bulan Desember tahun 2019. Setelah itu 2020 saya diminta mengajar ke Brunei Darussalam, kemudian diangkat sebagai visiting profesor. Kemudian Datuk Sri Ulama Setia Negara dari Lembaga Adat Melayu Riau. Kemudian dari Kalimantan ada namanya Kerajaan Melayu Matan, memberi Kai Jaga Mangku Bilaga. Pokoknya kalau disusun-susun penuhlah balai. Tapi cukup panggil Ustadz Abdul Somad saja. Ibu-ibu yang sebaya dengan almarhumah mak saya yang tua-tua, tak usah panggil Ustadz, panggil Nak Somad. Yang di atas saya setahun 2 tahun, ataupun juga yang menganggap saya adik, panggil aja Adinda Abdul Somad. Yang laki-laki, yang perempuan jangan, nanti suaminya marah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kanza ada dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 35. Kanza, ka nun zai, hadza ma kanaztum. Kanza artinya harta simpanan. Kenapa lah perempuan-perempuan Kendari ini punya komunitas kanza? Saya belum nanya, mereka juga cerita kan? Tapi saya yakin harta mereka banyak. Kanza, harta simpanan berbendaharaan emas. Karena memang harta bapak mereka yang nyimpan. Makanya di mana-mana kalau tabligh akbar, penyelenggaraan pengumpulan dana pembangunan masjid, itu sebab saya pesankan ke panitia, kotaknya dan sebar ke ibu-ibu. Bapak-bapak itu nggak ada duitnya. Ini kalau mau pergi, abang ini 5.000, abang yang pegang banyak-banyak, nanti kawin lagi. Aman kalau duit bapak dipegang ibu, betul bu? Tengok. Betapa percaya dirinya mereka. Kami di Pekanbaru ada namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Setiap hari Jumat kedua tiap bulan penyerahan bantuan beras. Dari mulai 8 ton, 10 ton, 26 ton. Yang mengumpulkan itu adalah komunitas ibu-ibu perempuan. Perempuanlah yang berani mengetuk pintu setiap rumah. Assalamualaikum, mana beras? Kita mana berani? Saya nggak berani. Tapi Ustadz berani di atas mimbar. Kalau ngetuk pintu mana saya berani? Assalamualaikum, mana beras? Aku nggak mau, kau makan katanya. Tapi ibu-ibu berani. Jadi kalau ibu-ibunya sudah ikut komunitas pengajian, insya Allah Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia, dunia aman. Insya Allah. Bagi yang sudah terdaftar aktif di Kanza, selamat, teruskan. Bagi yang belum, mendaftar sebelum kuota penuh. Nanti videonya dipotong, masukkan ke Instagram, kasih nomor handphone, kontak person, rekening dan lain sebagainya. Boleh dan tidak ada potongan royalti untuk endorse. Ini perlu saya jelaskan di awal karena fitnah-fitnahnya sekarang luar biasa. Bapak Ibu lihat aja fitnah-fitnah ke Ustadz Adi Hidayat, ke Ustadz Abdul Somad. Ustadz gak pernah balas. Enggak. Kenapa Ustadz gak balas? Iklan gratis untuk saya. Baik saya balas, dosa saya dia yang nanggung, pahala dia ke saya semua. Saya segan sekali dimasuk surga, masa dia yang beramal dia masuk neraka? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ibu-ibu
Kenapa Ustaz cerita ibu-ibu? Di belakang kan yang punya acara ibu-ibu. Ibu-ibu dan Ustaz Hamiruddin yang saya menyebut mereka ini bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Tergantung kita melihat. Itu gambar-gambar itu multi interpretasi Ustaz Amiruddin. Kalau orang berpikiran positif, dia akan melihat kita ini adalah orang-orang mulia yang hidup di alam. Tapi kalau orang berpikiran jahat, haters, dia bilang kita hantu. Karena kakinya tidak kelihatan. Jadi tergantung mindset otak dia. Orang kalau hatinya bersih, melihat gambar kita bertiga ini dia senang. Tapi kalau orang jahat, dia apa katakan? Biasanya kalau orang foto bertiga, yang tengah mati. Di Kendari ada gitu kan? Ada juga. Saya selalu kalau foto bertiga dikatakan orang, Ustaz katanya kalau bertiga ada yang mati. Iya saya bilang, siapa yang mati? Yang foto.